sahabat tani. Jika vegetatifnya itu berhasil, nanti insya Allah untuk generatifnya juga itu nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Baik ya para sahabat-sahabat tani semua, hari ini tanggal 23 Maret tahun 2025. Oke, hari ini di usia, tepat sekali di usia 23 hari tanaman cabai varietas Igotavi yang saya tumpang sarikan dengan cabai rawit ori ya. Jadi CMK Igotavi yang saya tumpang sarikan dengan rawit ori, dengan sistem penanaman tanpa menggunakan dolomit, tanpa kohe, dan juga tanpa pupuk dasar. Nah, untuk pertumbuhannya seperti ini, alhamdulillah. Hari demi hari dari 0 sampai 23 hari ini untuk perkembangannya itu menurut saya cukup bagus, progresnya cukup berjalan lancar ya. Jadi pertumbuhan dari mulai tunas air, batang, kemudian tunas pucuk itu sangat berimbang sekali, alhamdulillah. Artinya walaupun tanpa penggunaan pupuk dasar, ternyata tanaman cabai juga mampu bisa tumbuh secara optimal. Jadi untuk pertumbuhan ruasnya itu tidak terlalu panjang, kemudian tunas airnya ya dan juga tunas pucuknya ini berimbang. Nah, kemudian di sini di usia 23 hari ini sudah mulai banyak sekali, hampir rata-rata mengeluarkan bakalan bunga seperti ini ya, sudah pentil tuh ya sahabat tani. Nah, nanti setelah umur 25 hari biasanya dia sudah mulai rata semua ya sahabat tani semua. Nah, jadi ketika tanaman cabai kita itu sudah menunjukkan pentil seperti ini, bakalan bunga seperti ini, maka kita harus menambahkan unsur hara ya sahabat tani. Nah, makanya di pemupukan ketiga kali ini saya tidak menggunakan asam amino dan juga tidak menggunakan ultradap. Kemudian untuk Suma NF-nya itu wajib ya sahabat tani, karena ini merupakan metode terbaru saya dengan menggunakan Suma NF, kemudian Selaras Ultimate ya untuk pengganti pupuk dasarnya itu. Nah, makanya di sini untuk Suma NF-nya itu tidak boleh ketinggalan ya sahabat tani, karena dia merupakan pupuk kuncinya ya sahabat tani, kunci dari metode yang saya terapkan kali ini. Nah, itu ya sahabat tani untuk pentil bunganya. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, di sini saya sebutkan dulu ya mengenai bahan-bahannya dan juga sedikit saya cuplik mengenai manfaatnya ya sahabat tani. Nah, di sini untuk pengaplikasian pupuk kocor yang ketiga, saya menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya gabungkan dengan pupuk kuncinya ya, yaitu pupuk Suma NF ya sahabat tani. Nah, jadi yang pertama yang saya sebutkan yaitu NPK 1616. Dia untuk kandungannya dia merupakan pupuk unsur hara makro dan juga mikro ya, yang cukup lengkap. Ada nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, copper, dan juga mangan ya sahabat tani semua. Ini pupuk yang berimbang untuk memaksimalkan fase pertumbuhan tanaman cabai ya sahabat tani. Sahabat tani, ini saya pakai pupuk dari Pak Tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu pupuk yang sebagai kuncinya ya sahabat tani, yaitu Suma NF. Dia merupakan hara makro mikro campuran dengan nanoteknologi yang 100% larut dalam air. Ini untuk fase vegetatif ya sahabat tani. Nah, jadi kenapa saya bilang Suma NF ini adalah sebagai kuncinya ya sahabat tani, karena dengan menggunakan Suma NF ini untuk kebutuhan ataupun dosis daripada penggunaan pupuk itu bisa dikurangi sampai dengan 50%-nya ya sahabat tani. Biasanya untuk penggunaan NPK itu 1 gelas per 20 liter, ini saya cukup menggunakan setengah gelas saja, itu sudah mencukupi. Karena untuk penyerapan NPK 1616 ini bisa disempurnakan dengan menambahkan pupuk Suma NF ini ya sahabat tani. Nah, contohnya seperti kemarin di pemupukan pertama dan kedua itu saya biasanya menggunakan ultradap itu 8 sendok makan per 20 liter. Dengan menambahkan Suma NF ini saya cukup menambahkan 4 sendok makan per tangki 20 liter ya sahabat tani, dan hasilnya seperti ini.
Jadi progresnya itu berjalan sangat lancar sekali, pertumbuhannya itu sangat ideal ya sahabat tani. Jadi untuk ruasnya itu sangat proporsional sekali. Kemudian untuk kondisi daun, tunas, pucuk ya, itu sangat bagus sekali. Nah, makanya di dalam pemupukan ketiga kali ini saya tidak boleh ketinggalan juga untuk Suma NF-nya ini ya. Jadi untuk fase vegetatifnya ini agar supaya terbentuk ataupun terjadi secara sempurna. Jadi kunci dari fase generatif ataupun fase pembuahan yang berhasil itu adalah ketika kita melakukan perawatan pada saat fase vegetatifnya ya sahabat tani. Jika vegetatifnya itu berhasil, nanti insya Allah untuk generatifnya juga itu nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya nanti akan berproduksi secara maksimal, kemudian kondisi tanaman juga akan sehat dan kuat ketika perpindahan fase, kemudian ketika terdampak cuaca-cuaca yang ekstrim ya sahabat tani. Dan daripada pupuk Suma NF ini ya sangat lengkap sekali ya sahabat tani. Kemudian kandungan ataupun unsur hara yang terdapat di dalam Suma NF ini adalah dia bersifat nanoteknologi ya. Artinya dia partikelnya lebih kecil, antara 0,3 mikron ya sahabat tani. Jadi itu akan sangat mudah sekali terserap oleh tanaman cabai kita, baik itu nanti melalui perakaran ataupun melalui stomata daun ya. Jadi ini bisa disemprotkan dan juga bisa dikocorkan. Nah oke, selanjutnya setelah saya sebutkan mengenai bahan-bahan yang saya gunakan kali ini, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya. Untuk dosis pengaplikasian NPK 1616 per tangki kocor 20 liter, di sini saya menggunakan 2 gelas ukur ini ya. Ini gelas ukur kapasitas 50 mili. Jadi saya menggunakan sebanyak 2 gelas ukur ini ya, sahabat tani. 2 gelas ukur ini biasanya kalau diukur itu sekitar setengah gelas ya, 2 gelas ukur. Nah, 1 tadi 2. Oke, selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya yaitu pupuk Suma NF. Nah, ini untuk penggunaan Suma NF ini saya menggunakan dalam pengocoran kali ini yaitu sebanyak 3 sendok makan. 3 sendok makan per tangki 20 liter. 1 2 3. Oke, selanjutnya diaduk sampai semua bahan-bahannya terlarut tercampur merata. Nah, jadi sangat simpel sekali ya sahabat tani. Jadi dengan menggunakan Suma NF ini di dalam kita berbudidaya tanaman cabai itu cukup simpel dan juga tidak perlu menyampurkan banyak-banyak bahan. Cukup menggunakan 2 bahan ini sudah cukup ya sahabat tani. Biasanya kan kita harus menggunakan yang namanya asam umat ya sebagai pengikat ionnya, tapi kalau menggunakan Suma NF ini kita tidak perlu lagi menambahkan karena di dalamnya sudah terdapat asam umat ya sahabat tani. Oke, setelah terlarut kemudian kita masukkan ke tanknya ya, tank kocornya. Ini kapasitas tank kocornya sebanyak 20 liter ya. Nah, selanjutnya kita kocorkan ke bagian lubang tanam ya, ataupun ke bagian pangkal batang. Untuk dosisnya di sini saya menggunakan sebanyak 100 ml per tanaman. Jadi tangki 20 liter ini bisa dijadikan sebanyak 100 tanaman. Nah oke, para sahabat-sahabat tariku semua, jadi demikian tadi ya video yang saya bagikan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya para sahabat-sahabat tadi semua. Jadi untuk pemupukan yang ketiga kali ini tanaman CMK Igutavi itu saya berikan dengan pupuk NPK 1616 yang saya gabungkan dengan pupuk Suma NF ya sahabat tani, karena saya melihat indikasi ada munculnya bakalan bunga. Makanya untuk pemberian NPK itu saya berikan lebih cepat ya. Artinya memang fasenya itu antara cabai rawit dan juga cabai CMK itu lebih maju CMK ya, lebih cepat CMK, ada selisih sekitar 1 mingguan. Nah makanya untuk pemberian NPK kali ini saya berikan lebih maju lagi. Biasanya itu di usia 25 hari dan ini saya berikan di usia 23 hari ya sahabat tani. Nah jadi seperti itu tadi ilmu yang saya bagikan, kemudian yang saya terapkan langsung ke tanaman saya.
Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat ya para sahabat tani semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.